Bro, ketemu lagi dengan channel YouTube arify.com. Kali ini saya berkesempatan untuk ikut touring NMAX Turbo. Touring NMAX Turbo kali ini adalah event dari Yamaha Indonesia. Touring dengan tema NMAX Turbo Bumi Nusantara, yaitu dari Jakarta sampai di Lombok, namun dibagi beberapa etape. Nah, kali ini saya mendapatkan etape kedua. Etape kedua itu di jalurnya yaitu dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. Touring NMAX Turbo kali ini memang saya rasakan luar biasa karena ini adalah pertama kali touring menggunakan motor Matic yang pertama kali di Indonesia menggunakan teknologi turbo yaitu YAGVT. Ini adalah motor pertama kali yang diproduksi massal di Indonesia, terutama yang dijual oleh Yamaha Indonesia. Oke, hari pertama ini kita start dari kota Yogyakarta, tepatnya di dealer Sumber Baru Motor yang ada di Jalan Malioboro ya. Ini kita langsung dihadapkan dengan kemacetan yang ada di kota Yogyakarta. Ternyata di Jogja macetnya cukup crowded juga ya. Nih pagi kita start ini sekitar jam 10 pagi tadi kita start. Ternyata kemacetannya lumayan ya. Ini kita langsung mau menuju ke kota Solo. Untuk di riding di perkotaan di dalam kota ya, terutama untuk yang di kota Jogja ini, saya mencoba untuk memakai mode T, yaitu mode town ya, yang lebih tenaganya, akselerasinya itu lebih comfort dibandingkan yang mode S. Ini untuk di mode T, ini saya setting di mode T. Emang di akselerasi awalnya sih memang tidak terlalu agresif banget, tetapi ketika kita mengaktifkan Y shift-nya, nah itu akselerasinya itu memang lebih, terutama pada saat start seperti ini akselerasinya ini kan mode T ya. Ini tidak begitu tidak begitu agresif banget. Tapi kalau ini saya aktifkan Y shift-nya, nah ini akselerasinya itu bertambah meskipun tidak begitu garang banget dibandingkan yang mode S. Oke, sekarang saya ngomongin soal ergonomi dulu. Dari ergonomi untuk naik motor NMAX Turbo ini, badan saya yang tingginya 173 cm dan bobotnya 74 kg. Ini sebenarnya kalau dari riding position sih hampir sama aja seperti yang NMAX New sebelumnya ya. Gak ada perbedaan terlalu mencolok, dan memang secara riding position dari tangan, pundak ini untuk apalagi riding di dalam kota ataupun jarak jauh ini masih nyaman, relax. Khasnya NMAX itu kan riding position di tangannya itu relax, nyaman. Kemudian di bagian di kaki juga dia dengan decknya yang panjang dan enaknya kan ada deck selonjorannya. Ini yang bikin tambah nyaman riding position di Yamaha NMAX Turbo ini. Jadi kalau untuk dari segi ergonomi saya rasakan sih ini memang motornya nyaman ya. Jadi kalau misalkan buat nyantai bisa, akan ada tipe selonjorannya juga. Kemudian kalau misalnya mau buat touring di jalur-jalur yang kenceng itu juga dapat juga. Jadi nyantai bisa, buat sporty dapat juga. Dan buat boncengan juga motor ini masih tetap nyaman, rasanya seperti all new NMAX yang sebelumnya ya. Kalau untuk boncengan juga tetap sama. Dari segi pengereman motor yang saya pakai ini adalah NMAX Turbo yang Tex-Mex ya. Tex-Mex bukan yang Ultimate, tapi ini Tex-Mex. Untuk motor yang Tex-Mex ini kan udah memakai rem ABS dan juga traction control. Nah, kalau dari segi pengereman motor ini jelas memang lebih safety karena ada ABS-nya. Ini pada saat tadi perjalanan riding di dalam kota juga pengeremannya saya rasakan di depan pakem, di belakang juga lebih pakem lagi.
Untuk traction controlnya sih belum nyobain sih ya, karena kan tadi di dalam kota perjalanannya juga nggak ada kerikilnya atau jalan-jalan yang rusak. Jadi kalau untuk TCS tadi di perjalanan kota Jogja ini belum ngerasain nih. Kemudian untuk yang di Tex-Mex ini memang untuk dari segi kehalusan mesin saya rasakan ini memang lebih halus sih ya. Kalau untuk suara mesin dibandingkan dengan yang NMAX sebelumnya, saya rasakan juga lebih halus yang NMAX Turbo ini ya. Mungkin karena dari segi technical yang di CVT kan sekarang untuk yang di NMAX Turbo ini lebih tidak mekanik manualnya seperti rollernya nggak ada. Itu yang membuat mungkin jadi getaran mesinnya ini lebih halus dibandingkan yang NMAX sebelumnya atau motor matic yang masih memakai roller ya. Karena ini kan sekarang NMAX Turbo udah nggak memakai roller lagi karena sistem maticnya itu diatur oleh YE CVT ya. Jadi istilahnya turbo ini adalah di bagian CVT itu sudah memakai sistem elektrik. Nah, ngomongin Y-Shift sekarang saya mau coba nih akselerasi dari memakai Y-Shift-nya nih. Dicoba tes ya. 1, 2, 3. Ini akselerasi itu bener-bener langsung kenceng nih motor. Bener-bener asik ini. Bener-bener ini NMAX Turbo itu jadi ketika ini saya memakai mode S ya, udah memakai mode S. Jadi ketika kita pencet Y-Shift 1 itu motor langsung kayak ada tarikannya, ada dorongannya. Begitu pencet Y-Shift yang kedua itu tambah dorong lagi, dan Y-Shift ketiga itu tambah kencang lagi. Ini baru kali ini saya merasakan motor matic yang dorongan akselerasi itu di NMAX Turbo itu kayak emang bener-bener ada dorongan kayak turbonya. Jadi ini turbo ini bukan gimmick teman-teman. Ini bukan benar-benar bukan wis, tapi memang ada rasanya. Apalagi habis di lampu merah ini tadi, itu begitu hijau kita langsung jalan. Itu akselerasi yang kita dapat ketika langsung memencet Y-Shift ini benar-benar ada. Jadi ini memang NMAX Turbo ini asik banget nih kalau kita sering pencet di bagian Y-Shift-nya. Tetapi Y-Shift ini aktif ketika RPM-nya itu di sekitar 5.000-an lah ya, 3.000 atau 5.000-an RPM ini Y-Shift-nya baru bisa aktif. Tapi kalau misalkan di bawah 3.000 RPM, Y-Shift ini tidak akan bisa aktif. Meskipun kita pencet Y-Shift, tenaga motornya tetap sama aja. Tapi kalau udah di atas RPM 3.000, nah itu nanti Y-Shift-nya itu baru bisa bekerja. Oke teman-teman, jadi kalau tadi perjalanan di jalanan yang dataran rendah ya di Jogja sampai Solo. Nah sekarang tadi udah ngelewatin Solo, kemudian kita sudah nyampe di daerah Tawangmangu nih teman-teman. Di daerah Tawangmangu ini kan tanjakannya kan area pegunungan ya, jadi tanjakan turunan. Nah ini saya akan merasakan gimana sensasinya motor ini berada kalau ada di tanjakan dan turunan. Jadi sensasi merasakan tanjakan dan turunan memakai fitur Y-Shift-nya ini. Jadi kalau misalkan tadi di dataran rendah itu ketika memakai Y-Shift itu dia akselerasi yang didapat itu sangat enak banget. Jadi dorongannya untuk nambah kecepatan itu sangat dapat banget ya, asik banget ini motor. Jadi ini udah di pegunungan. Karena ergonominya yang motor ini emang nyantai banget. Makanya kalau ketika buat diajak nanjak ke pegunungan gini, ini motor buat belok-belok ini itu enak banget tuh. Belok kiri gini rasanya itu nyantai, apalagi ini meskipun ini memakai ban standar ya, tetap aman, tetap nyaman ya. Enak banget nih motor buat riding, ergonominya dibuat di touring naik gunung nih. Jadi kayaknya itu nagih banget nih buat touring di pegunungan kayak gini nih, nyaman nih. Jadi naik gunung ini ya, ini nanti coba, ini kan masih belum bisa di rombongan ini lagi belum bisa kencang nih. Coba nanti kalau udah bisa kencang nanti coba ngerasakan
Ini tanjakan lumayan, dan saya tadi cuma memakai satu kali pencet tombol WShift aja, dan tenaganya itu meskipun satu, ini ditanjakan loh. Ini motor ini tenaganya tetap nggak ada loyo-loyonya, nggak ada ngedennya sama sekali. Ini enaknya pakai Yamaha NMAX Turbo. Jadi kalau misalnya pakai motor matic biasa, ketika kita ada di tanjakan itu biasanya kan kalau mau nambah tenaga kita mainin gas nih biar tenaganya nggak loyo kan. Tetapi kalau di NMAX Turbo ini kita tinggal pencet WShift aja nih. Kalau di tanjakan kayak gini tinggal pencet WShift, ini motor kita nggak usah mainin gas, tinggal pencet WShift, motor udah langsung ngedorong sendiri, ngelaju sendiri. Jadi nggak usah mainin gas biar tenaganya ada. Karena kan kalau di motor matic biasanya kalau di tanjakan itu loyo dulu nih ya, nah baru agak lama ngurut gitu baru ada tenaganya. Nah kalau ini sama sekali nggak ada. Ini benar-benar asik banget, sama sekali nggak ada. Ini begitu kita pencet WShift-nya, kita pencet yang turbonya itu, ini langsung tenaganya langsung naik lagi, ada lagi. Jadi sama sekali nggak ada ngempos-ngemposnya ini motor, meskipun di jalanan pegunungan. Benar-benar asik ini motor, nyaman banget, enak ini motor, asli nagih bener. Nah ini cek lagi, oke saya kasih WShift 1, 2, nih bener-bener ini tuh gak ada loyonya sama sekali, asli bener-bener deh. Ini kan masih ditanjakan ya, ini jalannya di tanjakan terus. Nah nanti akan bisa dirasakan bahwa NMAX Turbo ini kan juga memiliki selain WShift 1, 2, 3 untuk mengaktifkan nambah akselerasi, di NMAX Turbo itu juga ada downshift-nya atau sering kita bilang itu engine brake. Nah, nanti kalau sudah nyampe di kebanyakan turunan, nah nanti gimana sensasi engine brakes yang ada di NMAX Turbo kali ini. Nah ini kebetulan sudah mau sampai di puncaknya di Tawangmangu ya. Nah nanti kalau udah nyampe di sekitar puncak kemudian kita kebanyakan turunan, nah nanti merasakan tuh sensasi engine brake di NMAX Turbo ini. Nah ini kita udah sampai di tepatnya di Cemoro Kandang nih teman-teman. Kalau udah di Cemoro Kandang berarti sebentar lagi akan ada banyak turunan. Nah nanti banyak turunan yang menuju ke Telaga Sarangan. Nah nanti akan dirasakan deh gimana sensasi engine brake-nya motor NMAX Turbo. Nah ini kita foto-foto sejenak. Oke lanjut guys teman-teman, kita akan menuju ke Telaga Sarangan. Nah kalau dari Cemoro Kandang sini menuju Telaga Sarangan ini akan banyak banget turunan dan kelokan. Nah di sini akan dirasakan nanti engine brake-nya seperti apa. Ini nggak tahu ya, baru pertama kali touring pakai NMAX Turbo ini memang sudah langsung rasanya itu nggak ada puasnya pakai NMAX Turbo ini. Benar-benar asik banget ya, apalagi kalau touring di pegunungan kayak gini yang kelok-kelok kayak gini, asik bener deh. Oke ini kita mulai turunan dan coba saya aktifin WShift di engine brake-nya. Nih teman-teman, teng. Jadi rasanya itu udah kayak motor sport aja nih. Nih pencet WShift 1, 2, 3. Jadi kalau di turunan itu bukan dorongan yang kita dapat, tetapi kita akan merasakan sensasi engine brake yang ada di NMAX Turbo. Jadi engine brake-nya ini udah kayak berasa motor kopling nih. Saya kan engine brake-nya lagi. Jadi kalau di turunan kayak gini itu langsung rasanya itu kita aktifin WShift itu langsung ada engine brake-nya. Jadi kalau misalnya di NMAX Turbo itu kalau kita lagi ngegas kita pencet WShift itu kita mendapatkan dorongan. Tapi kalau kita lagi turun gas, jadi kita gasnya turunin nih, gas diturunin, didiemin ya gasnya, langsung kita pencet WShift, maka
bagaimana sensasi engine brake-nya pakai T. Nah nih, nah untuk yang dipakai mode T ini engine brake-nya tetap ada, tetapi tidak menahannya itu nggak seperti yang mode S nih. Sekarang pakai mode S nih, itu pun juga nggak kalau ketika memakai mode T yang shift-nya yang udah 3 bar, ini nggak pakai ngerem lagi. Ini sensasi engine brake-nya benar-benar kerasa. Pakai mode T aja tadi juga kerasanya masih tetap, rasanya itu untuk ngerem, mesinnya itu ngerem sendiri tuh kerasa banget. Nah ini ada turunan lagi, mainin lagi. Nah nih dimainin lagi nih shift-nya nih. Ini bener-bener ini nggak ngerem loh, tapi motor udah ngerem sendiri. Nih, tangan ini udah lepas dari rem, tapi motor bisa ngerem sendiri. Inilah sensasi engine brake downshift-nya yang ada di NMAX Turbo ini. Ini emang gila sih. Ini emang nih kita pencet shift-nya buat yang downshift-nya engine brake nih. Rasanya ini motor ini memang asik banget. Baru kali ini bisa ngerasain motor matic tapi engine brake-nya itu kayak di motor-motor sport kopling manual kayak gitu. Ini baru ada di Indonesia, itu baru ada di NMAX Turbo ini. Ini yang produksi motor yang dari di Indonesia ya. Nih kita rasakan lagi tuh. Ini nggak ngerem loh. Ini nggak ngerem sama sekali. Oke, ini ada turunan lagi nih. Ini saya lepas remnya ya. Ini saya lepas rem tapi motor ngerem sendiri nih. Ini itu liatin. Kecepatannya semakin menurun. Nih. Tuh bener-bener ini motor itu bener-bener nagih, bener-bener asik. Ini tangan itu pengennya itu selalu pencet tombol shift aja nih. Baik itu pada saat di jalan yang kita butuh tenaga maupun pada saat turunan kayak gini kita butuh engine brake. Ini sering banget saya mainin tombol shift-nya. Ini memang benar-benar motornya asik banget nih NMAX Turbo ini. Yang paling seru di touring yang di rute dari Jogja menuju ke Surabaya ini adalah di hari pertama itu dari Jogja ke finish di Madiun. Melewati dari daerah Tawangmangu, kemudian turun di Telaga Sarangan, kita benar-benar bisa merasakan sensasi gimana nikmatnya sensasi Y-Shift atau yang kita lebih sering sebut dengan turbonya. Kemudian sensasi bagaimana motor matic ini bisa ada downshift-nya. Ini yang tidak ada di motor-motor matic lain yang saat ini ada di Indonesia. Hanya di NMAX Turbo yang bisa motor matic tetapi ada downshift seperti di motor-motor sport pada umumnya. Jadi pada saat kita turunan kita bisa merasakan, kita pencet satu kali Y-shift-nya, kita bisa merasakan downshift yang sedikit terasa. Begitu kita pencet lagi dua downshift-nya itu terasa banget. Apalagi kita pencet untuk yang 3 itu downshift-nya hampir sama seperti pada motor-motor sport tipe manual atau motor-motor kopling manual ya. Itu terasa banget downshift-nya. Ini bisa dibilang downshift-nya itu hampir mirip-mirip ya, sekitar 95%-an seperti pada motor-motor kopling manual pada umumnya. Ini bukan lebay, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalian bisa merasakan downshift-nya itu kalau ketika kita touring, kita melewati jalanan tanjakan turunan di pegunungan. Kalau misalkan kita merasakan downshift-nya itu di jalanan perkotaan, itu terasanya kurang. Tapi begitu kita di jalanan pegunungan, turunan, kemudian pokoknya di daerah pegunungan ya, kita akan merasakan sensasi downshift-nya. Kemudian selain dari downshift-nya, kita akan merasakan gimana dorongan turbonya ketika pada saat tanjakan. Itu benar-benar motor ini tidak ada celah sama sekali untuk loyo di tanjakan. Ingat ya, tidak ada celah loyo di tanjakan. Ini ketika kita mencet turbo Y-shift-nya yang 1, kemudian kedua, apalagi yang ketiga, motor ini benar-benar seperti halnya kita pemencet motor kopling
Jadi kayak nambah gigi lagi. Ini yang saya rasakan penambahan Y-Shift di NMAX Turbo. Oke teman-teman, jadi untuk touring di hari pertama NMAX Turbo ini berakhir di Kota Madiun, dan kita di hari pertama itu menempuh jarak 189 km, dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini dapat 43,1 liter. Jadi kalau saya bilang sih ini irit juga ya, karena kan ini tadi digeber-geber kemudian buat ditanjakan di pegunungan. Jadi ya inilah konsumsi bahan bakar dari NMAX itu 43,1 km per liter di tangan yang nggak disekolahin dan sering mainin Y-Shift atau sering mainin turbonya. Ini ya review pertama touring NMAX Turbo bersama aripe.com. Nah, nantikan review yang kedua di hari kedua nanti dari Madiun menuju kota Surabaya. Masih memakai NMAX Turbo.